Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cintami Farmawati, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Psikoterapi, dan teman-teman Prodi Tasawuf Psikoterapi yang kami sayangi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Mei Maulana, M. Rifan Maulana, dan juga saya sendiri Sasi Kurniasi akan mempresentasikan materi tentang kognitif behavior terapi. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu definisi dari kognitif behavior terapi sendiri. Jadi kognitif behavior terapi yaitu pendekatan dengan sejumlah prosedur yang secara spesifik menggunakan kognisi sebagai bagian utama konselingnya. Terapi perilaku kognitif atau CBT ini menggunakan teori dan riset tentang proses-proses kognitif. Tetapi pada faktanya, terapi tersebut menggunakan gabungan paradigma kognitif dan belajar. Para terapis perilaku kognitif memberikan perhatian pada peristiwa-peristiwa dalam diri, pemikiran, persepsi, penilaian, pernyataan diri, bahan-bahan asumsi yang tidak diucapkan atau tidak disadari, dan telah mempelajari serta memanipulasi proses-proses tersebut dalam upaya memahami dan mengubah perilaku bermasalah yang terlihat maupun tidak terlihat. Terapi kognitif behavioral ini memiliki asumsi bahwa pola pikir dan keyakinan mempengaruhi perilaku, dan perubahan pada kognisi ini dapat menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Yang kedua yaitu tentang sejarah kognitif behavior terapi yang akan dijelaskan oleh Mas Mei Maulana. Kepadanya kami persilakan. Sejarah munculnya kognitif behavior terapi atau CBT. CBT muncul pada tahun 1960 ketika salah satu psikolog penting di Amerika yaitu Aaron Tim Beck yang merasa dikecewakan oleh terapi psikoanalisis yang dianggap tidak cukup ampuh atau mujarab. Beck menjadi sangat tertarik pada emosi yang ditampilkan oleh klien-kliennya, di mana emosi tersebut tidak terlihat berhubungan dengan kisah-kisah masa kecil yang mereka ceritakan kepadanya. Contoh pertamanya sangat jelas. Tentang rentetan, Beck menjelaskan pikiran kliennya yang muncul sering dengan kisah yang diceritakan kliennya. Latar belakang seorang psikoanalisis di mana ia menemukan adanya karakteristik pola pikir yang menyimpang dalam kasus-kasus klinis yang ditanganinya, membuat Beck tertarik untuk menjelajah pikiran otomatis klien dalam teori kognitifnya. Kemudian Beck meyakinkan bahwa klien dengan gangguan emosi cenderung memiliki kesulitan berpikir logis yang menimbulkan gangguan pada kapasitas pemahamannya yang disebut dengan distorsi kognitif. Antara lain, yang pertama, mudah membuat kesimpulan tanpa data yang mendukung, cenderung berpikir secara katastrofik atau berpikir seburuk-buruknya, yang biasa disebut dengan negative thinking. Yang kedua, memiliki pemahaman selektif, membatasi kesimpulan berdasarkan hal yang terbatas. Yang ketiga, mudah melakukan generalisasi sebagai proses meyakini suatu kejadian untuk diterapkan secara tidak tepat pada situasi lain. Yang keempat, kecenderungan memperbesar dan memperkecil masalah, membuat klien tidak mampu menilai masalah secara objektif. Yang kelima, personalisasi, membuat klien cenderung menghubungkan antara kejadian eksternal dengan diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri. Yang keenam, pemberian label atau kesalahan memberi label, menentukan identitas diri berdasarkan kegagalan atau kesalahan. Yang ketujuh, pola pemikiran yang terpolarisasi, kecenderungan untuk berpikir dan menginterpresentasikan segala sesuatu dalam bentuk all or nothing, semua atau tidak sama sekali.
Yang kemudian prinsip dasar terapi ini menekankan kepada kapasitas klien dalam menemukan diri sendiri dan merubah pola pikirnya demi memperoleh cara pandang yang berbeda terhadap diri dan sekelilingnya. Poin kedua tentang konsep dasar dan teknik kognitif behavior terapi dikembangkan oleh Aaron T. Beck pada tahun 1976. Konsep dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus kognisi respon, atau yang lebih dikenal dengan singkatan SKR, yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan dalam otak manusia, di mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan kemudian bertindak. Dengan mengubah status pikiran dan perasaannya, konseli diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dari negatif menjadi positif. Berdasarkan paparan definisi mengenai kognitif behavior terapi, maka kognitif behavior terapi adalah pendekatan konseling yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya, baik secara fisik maupun psikis. Kognitif behavior terapi merupakan konseling yang dilakukan untuk meningkatkan dan merawat kesehatan mental. Konseling ini akan diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak dengan menekankan otak sebagai penganalisa, mengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Sedangkan pendekatan pada aspek behavior diarahkan untuk membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Tujuan dari kognitif behavior terapi yaitu mengajak individu untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Hingga pada akhirnya, dengan kognitif behavior terapi diharapkan dapat membantu konseli dalam menyelaraskan berpikir, merasa, dan bertindak. Kemudian dilanjutkan tentang teknik kognitif behavior terapi. Konselor ataupun terapis kognitif behavior biasanya menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan konselor. Sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Kemudian mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor. Kemudian mencoba penggunaan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real. Kemudian mengukur perasaan, misalnya dengan mengukur perasaan cemas yang dialami pada saat ini dengan skala 0 sampai 100. Kemudian menghentikan pikiran. Konseli belajar untuk menghentikan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran positif. Kemudian desensitization systematic, digantinya respon takut atau cemas
dengan respon relaksasi, dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang dan berurutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseling. Kemudian pelatihan keterampilan sosial. Kemudian dilanjut convert conditioning atau upaya pengkondisian tersembunyi dengan menekankan kepada proses psikologis yang terjadi di dalam diri individu. Peranannya di dalam mengontrol perilaku berdasarkan kepada imajinasi, perasaan, dan persepsi. Review jurnal. Di sini kami mengambil jurnal CBT yang berjudul Cognitive Behavior Therapy untuk meningkatkan self-esteem pada anak usia sekolah. Mengenai identitas jurnalnya bisa dilihat di PPT. Lalu latar belakang penelitian ini yaitu ada seorang siswa berinisial F yang memiliki self-esteem rendah setelah dilakukan tes. Kesalahan dalam memandang dan menilai diri sendiri adalah merupakan kekeliruan dalam pola berpikir, sehingga dapat menyebabkan penilaian yang salah pula terhadap diri sendiri. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengubah kekeliruan dalam pola berpikir ini adalah dengan intervensi CBT. Oleh karena itu, kajian ini peneliti memilih untuk menggunakan intervensi Cognitive Behavioral Therapy untuk meningkatkan self-esteem pada anak usia sekolah yang berinisial F tersebut. Lalu desain penelitian dalam jurnal ini yaitu Single Subject Research Design atau penelitian eksperimen dengan menggunakan satu orang partisipan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa intervensi Cognitive Behavioral Therapy yang dilakukan terbukti efektif untuk meningkatkan self-esteem partisipan dalam penelitian ini. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan skor self-esteem yang diukur menggunakan skala The Rosenberg Self-Esteem Scale. Lalu kelebihan dari jurnal ini secara keseluruhan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Tetapi kekurangannya yaitu walaupun bahasanya mudah dipahami, tetapi penjelasan yang tertera terkesan bertele-tele. Juga tidak ada keterangan mengenai singkatan-singkatan yang digunakan dalam tabel, sehingga bisa membuat orang awam bingung. Mungkin seperti itu presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.